Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 221506135. Saya berasal dari kelompok 2C. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai counter. Apa sih itu counter? Counter adalah sekumpulan flip-flop yang digunakan dalam perhitungan atau pencacahan. Nah, counter ini menurut rangkaiannya dibagi menjadi dua. Ada synchronous counter dan juga ada asynchronous counter. Nah, di sini dua ini adalah synchronous counter, sedangkan dua yang di bawahnya lagi adalah asynchronous counter. Apa sih bedanya? Yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama itu ada synchronous counter di antara dua ini ya. Synchronous counter adalah counter hmm, yang rangkaiannya itu disebut juga sebagai paralel karena dia memiliki satu input, kemudian inputnya itu akan disebarkan secara bersamaan. Jadi akan input ini akan masuk ke dalam semua bagian flip-flop. Makanya disebut sebagai paralel. Jadi dia akan menghasilkan output secara bersamaan. Sedangkan di sini ada asynchronous counter atau yang biasa disebut sebagai serial counter. Nah, ini berbeda dengan yang tadi paralel atau sinkronus. Di sini asinkronus memiliki satu input, kemudian input ini hanya akan dialirkan kepada satu clock yang kemudian akan dialirkan lagi secara berurutan atau bergantian. Jadi tidak serta-merta akan masuk ke dalam flip-flop secara bersama-sama, makanya disebut sebagai serial. Itu tadi perbedaan antara asinkronus dan juga sinkronus counter. Di sini saya akan jelaskan satu jenis sinkronus dan juga satu jenis asinkronus. Jadi di sini dapat kita mulai dari sinkronus counter, di mana tadi jadi pembagiannya ada lagi dari sinkron dan juga asinkronus. Ini dibagi menjadi dua, yaitu di sini adalah counter berupa ascending, di mana dia akan memulai dari binar 0000 hingga 1111. Jadi dia naik. Kemudian ada lagi yang di bawahnya yaitu down. Down ini kebalikannya yaitu descending. Dia akan melakukan perhitungan secara menurun. Jadi yang pertama ini adalah sinkronus ascending atau sinkronus up. Di bawahnya ada sinkronus down. Di sini ada asinkronus up dan di sini ada asinkronus down. Mungkin di sini saya akan jelaskan yang pertama yaitu counter sinkronus yang up terlebih dahulu. Jadi di sini kita menggunakan satu power. Nah, power ini berguna untuk mengaktifkan seluruh rangkaian ini. Jadi di sini ada input yang ketika kita switch, kita mulai dulu mungkin ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kemudian baru kita mulai. Di sini kita memakai JK flip-flop. Kemudian input yang kita pakai adalah satu input. Kemudian akan menghasilkan 4 output. Jadi, cara kerjanya yaitu misalnya awalnya dulu ketika inputnya 0, nah dia akan masuk ke dalam clock. Input ini akan masuk ke dalam seluruh clock secara bersamaan karena dia berupa paralel. Jadi, semua sinyal yang berada pada input, semua sinyal yang berada, maaf ada notifikasi tadi. Jadi semua sinyal yang berada pada input akan langsung dialirkan menuju ke empat-empatnya flip-flop ini, jadi akan dialirkan secara bersama-sama. Nah, di sini alasan mengapa penggunaan N, 2N ini, dikarenakan ketika tidak menggunakan dua buah gerbang logika N ini, di sini karena berupa paralel, jadinya dia itu akan menghasilkan rangkaian urut dan tidak berurutan atau secara acak. Jadi untuk menghasilkan biner yang urut dari 0000 hingga kemudian 0001 dan hingga 1111 itu memerlukan adanya gerbang N. Dua gerbang N pada sinkron
rules counter. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana input akan masuk menuju clock. Kemudian di sini power akan menghidupkan semua dari rangkaian ini. Nah, di sini seperti yang kita lihat, bahwa di sini ketika inputnya adalah 0, maka akan masuk ke seluruh clock-nya, yaitu sama-sama bernilai 0, yang kemudian powernya ini hidup, yang kemudian diambil, jadi J dan juga K-nya akan sama-sama menyala. Nah, kemudian akan menghasilkan output berasal dari Q, kita semua ambil outputnya berasal dari JK yang ambil dari Q, sehingga nilainya akan negatif ya, karena maksudnya akan bernilai 0, nilai false, maka selanjutnya dari input di sini akan masuk ke dalam J dan juga akan masuk ke input K. Jadi ketika dia tidak dinyalakan, ketika ini tidak bernilai 1, maka di sini akan tetap 0 dan seterusnya akan tetap bernilai 0. Jadi di sini pada akhirnya akan jadi 0, 0, 0, 0. Nah, coba kita hidupkan. Jadi kan ini adalah biner dari angka desimal 0. Kemudian ketika kita coba switch selanjutnya, yaitu berarti akan menghasilkan biner dari desimal 1, yaitu 1000. Kita akan coba di sini. Dapat kita lihat di clock-nya akan nyala, kemudian kita matikan lagi. Nah, dari sinyal clock ini dia akan merubah output dari Q-nya menjadi 1. Kemudian, nah, output yang tadi 1 akan masuk ke dalam output J, input akan jadi input dari JK flip-flop selanjutnya. Kemudian, nah tapi outputnya akan tetap menjadi 0 karena yang perlu kita nyalakan adalah yang eh, JK pertama aja. Jadi di sini untuk yang pertama outputnya akan langsung disalurkan menuju ke output yang pertama. Jadi di sini akan menuju 1, sedangkan semuanya karena di sini menggunakan gerbang N, jadi yang lainnya akan bernilai 0. Selanjutnya ketika kita mencoba desimal 2 yaitu, nah selanjutnya di sini. Nah, untuk tadi, untuk yang pertama yaitu biner 0, kita dapat tulis terlebih dahulu, yaitu 000. Nah, kemudian untuk tadi biner 1 telah kita coba ya, selanjutnya yaitu ascending, makanya 0001. Dan yang ini kita sedang coba yaitu untuk biner dari desimal 2, yang benar yaitu 0100. Tadi sepertinya saya salah menyebutkan biner 1. Maksud saya tadi 1000. Nah, untuk selanjutnya kita coba desimal 3. Kita klik lagi. Nah, di sini satu ini akan masuk ke clock yang pertama, kemudian masuk ke clock kedua, kemudian ke clock ketiga, clock keempat. Nah, selanjutnya kita klik lagi. Nah, di sini dia akan menghidupkan dari apa menghasilkan output 1 di JK flip flop kedua sehingga di sini akan masuk keduanya yaitu gerbang N pertama akan menghasilkan nilai 1 yang kemudian akan diambil oleh gerbang inputan ketiga, gerbang JK ketiga, sehingga menghasilkan di sini JK-nya akan untuk inputan J dan juga K-nya akan bernilai 1. Selanjutnya, jika kita klik lagi, jadi untuk desimal 3 yaitu 1100, 1100. Selanjutnya untuk desimal 4, kita akan coba lagi, klik 1, kemudian akan menghidupkan semua clock yang ada. Terus kemudian kita klik 0 lagi, maka untuk selanjutnya yaitu akan menghasilkan 01.
0010. Nah, selanjutnya untuk desimal 5 kita coba hidupkan, kemudian clocknya semua menyala, dan kemudian kita matikan lagi. Lalu di sini akan menghasilkan output 1 di JK flip-flop yang pertama, output 0 di JK flip-flop yang kedua, output 1 di JK flip-flop yang ketiga, dan output 0 pada JK flip-flop yang keempat. Di sini. Selanjutnya untuk desimal 6, kita hidupkan, lalu matikan, maka di sini akan JK flip flop 1 akan menghasilkan nilai 0, kemudian JK flip flop 2 akan menghasilkan nilai 1, JK flip flop 3 akan menghasilkan nilai 1 juga, kemudian yang terakhir yaitu JK flip flop yang keempat akan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya untuk desimal 7 akan menjadi 0111, 1110. Nah, di sini dapat kita lihat gerbang N-nya keduanya bernilai true. Lalu gerbang N-nya akan masuk jadi menghidupkan dari JK flip-flop yang gerbang N pertama akan menghasilkan satu yang akan masuk ke JK flip-flop yang ketiga. Untuk selanjutnya akan menghasilkan bernilai true yaitu satu. Kemudian untuk JK flip-flop yang keempat akan tetap bernilai 0. Selanjutnya untuk desimal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita coba lagi, akan menghasilkan desimal 0001. Selanjutnya untuk desimal 9 akan menghasilkan nilai 1001, 1001. Kemudian untuk desimal selanjutnya 10 yaitu akan menghasilkan nilai 0101. Untuk selanjutnya desimal 11 akan menghasilkan nilai 1101. Selanjutnya desimal 12 akan menghasilkan nilai 0011. Untuk selanjutnya 13 akan menghasilkan nilai 1011. Selanjutnya untuk desimal 14 akan menghasilkan nilai 0111. Dan terakhir desimal 15 yaitu terakhir akan menghidupkan semuanya dan kemudian outputnya akan sama-sama menjadi 1111 untuk semua JK flip-flop yang akan menghasilkan desimal 15 yaitu 1111. Nah, sekian untuk penjelasan dari sinkronus up. Kemudian saya akan coba jelaskan yang asinkronus. Eh, dan kali ini kita akan menggunakan yang down. Nah, dapat dilihat di sini ada
Ada satu input yang akan masuk ke clock pertama, hanya clock pertama. Nah, kemudian di sini ada power karena dia adalah berupa serial, maka memerlukan 4 power di sini untuk dapat menyalakan setiap JK flip-flop yang ada. Nah, di sini dapat kita lihat semua yang inputan ada berada di J belum memiliki inputan sebelumnya. Nah, kemudian di sini telah ada output karena ascending descending, maka mereka akan bernilai 111, kemudian untuk output terakhirnya akan bernilai 0000. Jadi di sini kita akan menghitung mundur dari 15 hingga ke biner 0. Untuk itu kita coba di sini. Berarti adalah desimal dari di sini adalah biner dari desimal 15 yaitu 111. Kemudian ketika kita coba untuk mematikan lagi, kemudian kita hidup. Nah, dapat dilihat nih. Di sini clocknya bernilai 0. Kemudian kita hidupkan lagi. Wah, mari kita ulangi. Jadi ini udah hidup tadi. Kemudian kita masukkan input satu, kemudian kita nolkan lagi. Maka clock ini akan bernilai 0. Selanjut, selanjutnya kita akan hidupkan. Nah, di sini ketika kita menginputkan satu, maka di sini tadi dapat kita lihat, karena di sini perbedaan dari descending dan ascending, kita ketika up, kita memakai output dari Q, sedangkan ketika kita menggunakan ascending, maka kita gunakan kebalikannya yaitu Q bar. Jadi di sini kita ambil semua outputnya berasal dari Q bar. Di sini dapat kita lihat ketika clocknya menyala, kemudian K-nya juga menyala, akan menghasilkan Q bar yaitu berupa 0, kemudian yang akan disalurkan menuju ke yang pertama. Kemudian di sini dari nilai 0 yang terdapat pada JK flip-flop yang pertama akan masuk ke clock kedua yang dapat kita lihat yaitu sebentar dahulu. 14-nya yaitu benar ya. Ada 0111 yaitu output dari dan juga dari biner 14. Kemudian selanjutnya yaitu biner 13 harusnya berupa 1011. Dapat kita coba lognya 0. Kemudian kita hidupkan lagi. Maka di sini clock yang kedua juga akan bernilai 1 sama seperti output yang pertama. Kemudian di sini diambil dari Q barnya. Kemudian Q-barnya karena bernilai output 0, maka di sini akan disalurkan menuju ke yang kedua, output kedua yaitu bernilai 0, yang kemudian akan menghasilkan clock yang juga bernilai 0 untuk selanjutnya. Nah, tapi karena Q-bar ya, yang dipakai selanjutnya yaitu masih bernilai 1, jadi di sini clocknya masih bernilai 1 untuk clock terakhir. Jadi di sini untuk 13 1011 dan nilainya benar. Selanjutnya yaitu untuk biner 12 yaitu harusnya 0011. Dapat kita coba matikan kemudian clocknya akan mati atau bernilai 0. Selanjutnya hidupkan lagi clocknya akan bernilai 1 yang kemudian di sini perbedaannya. Maka Cuba dari JK flip-flop yang kedua akan bernilai 0, kemudian akan masuk ke output yang kedua, dan di sini juga Cuba dari output yang pertama. JK pertama akan menjadi 0, kemudian akan disalurkan lagi ke output yang pertama. Selanjutnya yaitu untuk 11, yaitu 1101, 1101. Seperti yang kita lihat di sini untuk clocknya sendiri nyala, powernya untuk masuk ke K. Selanjutnya akan masuk ke clock selanjutnya, kemudian untuk menghasilkan Q bar. Nah, lalu clock selanjutnya akan mendapatkan output dari input dari output sebelumnya. Nah, di sini clock terakhir yaitu ini akan bernilai 0. Nah, dapat kita coba lagi. Di sini akan mengubah output yang pertama, jika flip-flop pertama menjadi 0. Yaitu 0101.
untuk 10, kemudian untuk 9, 1001, 1001. Selanjutnya untuk output ke-8 yaitu 0001. Nah, di sini 0001 benar. Selanjutnya yaitu untuk output 7 yaitu 1110. Kemudian untuk output yang untuk desimal 6 di sini 0110. Selanjutnya 1010 untuk output yang untuk desimal 5. 1010. Selanjutnya untuk desimal 4 yaitu ada 0010. 0010. Kemudian selanjutnya yaitu 1100. 1100. Kemudian output kedua untuk bilangan biner kedua yaitu 0100. 0100. Untuk bilangan satu yaitu 1000. 1000 dan terakhir yaitu biner 0 yaitu 0000. Nah, di sini dapat kita lihat untuk jawabannya kita ambil di mana eh kan di sini serial ya. Jadi tuh intinya serial dia tuh bakal mengambil dari sinyal yang utama kan dari clock sebelumnya. Nah, dia tuh tergantung clock sebelumnya. Jadi ketika inputan ini akan dipakai ke clock selanjutnya, selanjutnya akan memakai clock di sini akan memakai input dari sini, clock di sini akan mengambil input dari sini, dan seterusnya hingga menghasilkan output yaitu terakhir 0000 sebagai biner 0. Nah, sekian penjelasan dari counter, yaitu saya telah menjelaskan dari sinkronus dan juga asinkronus. Semoga bermanfaat dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.